Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini identitas Wang Lin sebagai kultivator yang lagi nyamar jadi manusia fana akhirnya terbongkar sama pihak kerajaan tuh. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya Wang Lin yang bertemu dengan kakek Yun alias kultivator tingkat atas yang saat itu lagi nyamar seperti Wang Lin juga, dia pun akhirnya mulai tertarik tuh mau bantuin Wang Lin untuk menerobos ranahnya. Dan ketika Wang Lin mulai menjalani hidup sebagai manusia fana, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Wang Lin yang menjalani hari pertama di kota sana sebagai manusia fana, dia saat itu sih memutuskan untuk jadi pengrajin kayu tuh sama seperti mendiang ayahnya dulu. Tentu saja kehidupan yang damai dan tentram seperti inilah yang udah didambakan sama Wang Lin. Namun karena rasa sakit kehilangan kedua orang tuanya dulu, Wang Lin harus bisa mengeluarkan semua penyesalannya itu secara bertahap jadi energi jahat. Wang Lin yang sedikit demi sedikit mulai mengeluarkan energi jahat dalam dirinya itu karena kenangan pahit masa lalunya masih begitulah melekat. Tentu saja Wang Lin pun harus bisa mengelola energi jahat yang dihasilkan tubuh fananya itu karena tak mudah untuk menghilangkan kenangan buruknya di masa lalu. Esok harinya Wang Lin yang mulai membuat ukiran kayu dengan berbagai bentuk macam monster dan binatang buas yang pernah dia lawan dulu. Wang Lin saat itu sih perlahan-lahan memasukkan kenangan dari setiap patung yang dia buat. Sampai-sampai patung itu punya serangan jiwa yang berfungsi sama seperti monster aslinya. Beberapa saat kemudian Wang Lin yang dihampiri sama bocah bernama Danyu yang merupakan anak dari tetangganya itu. Saat itu sih Danyu begitu kagum tuh sama keterampilan memahatnya Wang Lin. Tanpa segan sedikit pun Danyu pun ngasih lonceng kepada Wang Lin untuk penanda kalau ada tamu jika Wang Lin berniat membuka toko patung kayu. Momen sederhana itu benar-benar membuat Wang Lin cukup senang tuh. Karena hari yang damai seperti inilah bisa dijalani Wang Lin dengan penuh keceriaan. Wang Lin yang ngasih patung kayu monster jinak kepada Danyu sebagai ucapan terima kasih sekaligus hadiah perkenalan mereka. Danyu pun langsung pulang sambil berkata kepada ayahnya kalau dia dikasih patung kayu sama Wang Lin, di mana ayah Danyu saat itu bekerja sebagai pandai besi. Di momen ini ayah Danyu yang melihat patung kayu pemberian Wang Lin merasa tak enak tuh, yang mana Wang Lin tak seharusnya ngasih kerajinan sebagus itu karena kalau dijual pasti laku mahal. Ayah Danyu yang saat itu mau ngasih uang kepada Wang Lin karena dia begitu sungkan kalau barang yang dikasih terlalu mahal. Justru Wang Lin merasa senang tuh bisa berbagi dengan tetangga karena dia juga orang baru di gang tersebut. Melihat Wang Lin adalah pemuda yang begitu baik, ayah Danyu pun ngajak Wang Lin untuk makan bersama dengan keluarganya kalau tidak keberatan. Saat itu sih Wang Lin yang menerima ajakan makan bersama itu, tapi Wang Lin sendiri dibuat canggung karena semenjak dia jadi immortal, ternyata Wang Lin jarang sekali makan selama ratusan tahun. Yang artinya jadi kultivator immortal tak perlu repot-repot sering makan seperti manusia fana, kata Wang Lin dalam hati. 哎呀，你刚来这个地方，人生地不熟的，味道很好。有这粗茶淡饭，见笑了啊！是不是不合口味啊？尝尝。这酿酒的手艺啊，是我们家祖传的。说他们家少爷近来发达，东西贵，但是人还算厚道。哎，徐家的不要买日用品，去东头李家。有什么难处，尽管跟我们说啊！再来。
Esok harinya Wang Lin yang melakukan aktivitas dengan memahat patung kayu lainnya. Saat itu sih dia memahat salah satu monster yang cukup kuat tuh saat dia berburu monster dulu. Di momen ini Dan Yu yang tak sengaja menyentuh patung itu, dia pun merasakan sensasi betapa kuatnya monster itu. Karena Wang Lin juga memasukkan ingatan serta imajinasi kekuatan musuh yang pernah dia lawan.无穷，世界上凶猛无比，这是一种叫中古的生物。 10 hari kemudian Wang Lin yang masih melakukan aktivitas yang sama, dia saat itu sih membuat salah satu monster laba-laba yang begitu membuat Dan Yu begitu kagum, sekaligus penasaran juga. Karena setiap patung kayu berbentuk monster yang dibuat sama Wang Lin selalu membuatnya penasaran sama kisah apa di balik monster itu. Dimana hari demi hari berlalu pun dengan Wang Lin yang terlihat begitu senang menjelaskan tiap patung monster di depan Dan Yu. 这是火烛，木雕可真有意思啊！不要伤着，性情暴烈，八族锋利无比。 Dan Yu yang langsung pulang sambil berkata kepada sang ayah kalau dia mau jadi pengrajin patung kayu ketimbang jadi pandai besi. Hal itu pun membuat Wang Lin merasa senang tuh kalau ada yang terinspirasi sama karyanya itu. Kemudian waktu pun berlalu begitu cepat sampai-sampai musim di sana udah berganti sebanyak 4 kali aja, alias kurang lebih 1 tahun lamanya. Sampai detik ini, Wang Lin tak bisa membuat patung kultivator ranah Soul Formation karena Wang Lin sendiri masih belum pernah mengalahkan kultivator ranah Soul Formation. Namun sudah banyak juga koleksi patung berbagai macam monster dan kultivator yang udah Wang Lin buat. Esok harinya Wang Lin yang kedatangan banyak pengunjung tapi nggak ada satupun yang mau beli. Hal itu pun membuat Dan Yu merasa sedih tuh. Kenapa orang-orang hanya mampir untuk melihat-lihat aja. Di sini Dan Yu yang melihat ada tuan muda bernama Shu Tao dari Kekaisaran lewat, dia pun langsung meminta tuan muda Shu Tao untuk melihat-lihat karyanya Wang Lin karena bisa dijadikan oleh-oleh kalau dia kembali pulang nanti. Shu Tao yang mencoba untuk melihat-lihat koleksi Wang Lin ternyata cukuplah banyak. Saat itu sih Shu Tao tertarik sama patung naganya Wang Lin tuh. Dimana Shu Tao dibuat kaget saat memegang patung itu, dia merasakan sensasi keganasan dari naga itu sendiri. Tentu saja hal itu pun membuat Shu Tao begitu tertarik sama sensasi apakah yang dia rasakan barusan. Karena bisa saja itu adalah pusaka kuno tanpa diketahui manusia fana. Shu Tao yang tak segan-segan membayar dengan harga mahal karena patung kayu itu bisa jadi hadiah untuk sang pangeran. Dia pun segera bergegas pulang untuk memberikan patung naga itu kepada sang pangeran kota Nan. Setelah sampai, Shu Tao pun langsung memanggil sang pangeran karena dia ada hadiah yang mau dikasih. Di mana sang pangeran yang merasakan sensasi aneh saat dia memegangnya, seperti yang dialami sama Shu Tao tadi membuat sang pangeran begitu kagum. Karena patung naga itu bisa dikatakan harta yang begitu luar biasa dan akan dihadiahkan kepada sang raja alias ayahnya sendiri. Dengan harapan sang pangeran dapat pujian serta imbalan yang dia mau jika patung naga itu emang beneran barang berharga. Sang raja yang saat itu bersama dengan tamu undangan dari Sekte Awan Putih bernama Wang Qi dan Zhu Qiao. Saat itu si patung naga buatan Wang Lin bikin geger Wang Qi dan Zhu Qiao tuh. Karena dari penglihatan mereka ada kekuatan spiritual yang begitu kuat di dalam patung kayu itu. Yang artinya patung naga tersebut punya sensasi yang sama seperti monster aslinya. Dari sini mereka pun mulai menyelidiki tuh latar belakang Wang Lin. Kenapa seorang manusia fana bisa menciptakan patung kayu dengan kekuatan spiritual sebanyak itu? Karena jika dijual dengan benar sih maka harusnya pasti sangatlah laku mahal. Malam harinya Wang Qi dan Zhu Qiao yang udah terlanjur mata duitan dan gak sabar nunggu hari esok,
mereka pun memutuskan untuk melihat-lihat tempatnya Wang Lin tuh, yang saat itu tak ada Wang Lin di tempat tersebut. Dan ketika mata mereka melihat begitu banyak patung buatan Wang Lin yang punya kekuatan spiritual semuanya, mereka pun malah memutuskan untuk mencuri semua patung kayu itu, walau mereka sadar akan serangan balik dari patung kayu itu sendiri.这个煞星，你怎么会有元婴修士啊？这一动。Wang Lin yang membiarkan Wang Jie dan Zhu Qiao masih hidup karena Wang Lin udah capek dengan hidup bergelimang darah di masa lalu. Hal itu pun membuat Wang Jie dan Zhu Qiao langsung meminta maaf tuh atas tindakannya tadi, di mana Wang Lin hanya mau mereka berdua membayar apa yang telah mereka ambil tanpa perlu sungkan-sungkan kalau Wang Lin adalah kultivator Ananas Soul. Namun karena mereka berdua nggak bawa uang cash dan tak punya pembayaran digital era itu juga, Wang Lin pun nyuruh mereka pergi baik-baik, tapi malah bikin mereka berdua lari ketakutan. Esok harinya, Xu Tao yang menghampiri Wang Lin dengan membawakan beberapa batang emas dari sang pangeran. Pihak kekaisaran pun memohon supaya Wang Lin bisa bekerja sama dengan kekaisaran tuh. Tapi Wang Lin masih belum tahu entah bantuan sebagai pengrajin kayu atau sebagai kultivator. Malam harinya saat ada suatu perayaan tapi Wang Lin masih tetap bikin patung seperti biasanya. Danyu saat itu sih benar-benar dibuat kagum lagi sama patung buatan Wang Lin, yang mulai membuat versi lengkap keluarga Wang untuk mengenang mereka semua yang telah tiada. Danyu yang saat itu bertanya kepada Wang Lin kenapa dia menolak wanita yang mau dijodohkan sama Wang Lin beberapa hari lalu. Karena Danyu sendiri sih tak sengaja mendengar percakapan ayahnya kemarin. Padahal wanita yang mau dijodohkan sama Wang Lin terbilang cukup cantik bagi Danyu. Wang Lin saat itu sih ngasih tahu Danyu tuh kalau dirinya udah punya istri dan keberadaannya sangatlah jauh dari tempat saat ini. Intinya sih dia mau tinggal di kota itu untuk sementara waktu dan akan menghampiri istrinya suatu saat nanti. Wah, kira-kira apakah episode minggu depan bakal ada pertarungan epik? Mengingat identitasnya Wang Lin sepertinya sih udah diketahui sama pihak kerajaan. Ya, mari kita tunggu saja ya episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.